Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjeli dengan nomor induk mahasiswa 1811066. Di sini saya akan berceramah dengan tema fungsi ibadah dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan dengan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk berkultum dengan tema fungsi ibadah dalam kehidupan. Saudaraku-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi ataupun yang tampak, baik lahir maupun batin. Dalam agama Islam, banyak sekali yang mengajarkan bentuk ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Dan saat kita sedang beribadah, semua kegiatan pasti didasari dengan niat lillahi ta'ala dari hati kita ya. Dengan begitu, ibadah kita yang dikerjakan akan mendapatkan pahala. Selain kita mendapatkan pahala, ibadah juga digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, Allah itu dekat dengan semua manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, agar kita merasa dekat dengan Allah dan merasakan ketenangan, maka kita harus melakukan ibadah kepada Allah. Baiklah, sekarang kita akan bahas bentuk ibadah. Ibadah yang akan kita bahas adalah sholat. Jika kalian tidak menjalankan sholat, tetapi kalian rajin berzakat, berpuasa, haji, bahkan beramal sebanyak mungkin, jika kalian tidak mengerjakan sholat, itu hanya sia-sia. Karena bagaimanapun, sholat merupakan kedudukan tertinggi di antara bentuk-bentuk ibadah lainnya. Karena ibadah sholat sering disebut juga dengan tiang agama. Pasti tidak asing kan? Sholat juga amalan pertama yang akan dihisab pada yaumul akhir nanti. Selain itu, dengan kita mengerjakan sholat, kita akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Itu juga merupakan salah satu kunci jalan masuk surga ya. Kita dapat menguji seseorang beriman atau tidak bisa dilihat dari sholatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari tiang agama itu jika kita ibaratkan dari sebuah bangunan masjid yang ada tiang-tiangnya sebagai penopang. Maka kalau tidak ada tiang itu, bangunan masjid itu pasti akan runtuh. Begitulah dengan sholat. Jika kita tidak menegakkan sholat, maka runtuhlah agama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa kita jadikan sholat itu bukan sekedar kewajiban saja. Karena kalau masih ada kewajiban, itu masih ada rasa takut pada diri kita. Kita harus menjadikan sholat sebagai kebutuhan bagi kita. Menurut penelitian, sholat dapat menjadikan diri kita menjadi pintar dan cerdas. Ketika kita sedang sujud dan ruku dalam sholat, menurut penelitian, sholat dapat menyebabkan diri kita menjadi pintar dan cerdas. Ketika kita sedang sujud dan ruku, oksigen yang masuk menuju otak akan maksimal. Oleh karena itu, maksimalnya oksigen yang menuju otak
menjadikan peredaran darah kita yang menuju otak itu menjadi maksimal pula. Inilah yang menyebabkan orang yang sholat itu menjadikan pintar dan cerdas. Maka, kalau ada orang yang sholat tetapi tidak pintar dan cerdas, berarti ada yang salah dalam gerakan sholatnya. Hayo, siapa? Sholat itu dikatakan kunci surga. Kita ibaratkan, kalau kita hendak masuk rumah, maka kita harus ada kuncinya. Kalau tidak ada kuncinya, bagaimana kita bisa masuk? Maka, kalau kita mau masuk surga, kuncinya adalah sholat. Tahukah kalian para saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita melihat maknanya, surga itu juga bermakna sebagai kedamaian, kebahagiaan, kebaikan, dan ketentraman. Hal itu juga kita temukan setelah kita menjalankan sholat. Jika kita baik dengan amalan sholatnya, maka kita akan didekatkan dengan surga. Jika kita melalaikan sholat atau tidak mengerjakan sholatnya, yang mendekat bukanlah surga, tetapi neraka. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari neraka. Amin. Nah, makanya jika kita tidak ingin masuk neraka, kita harus menegakkan sholat dan mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sesibuk apapun dan seberat apapun yang kita kerjakan, jangan melupakan sholat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita untuk rajin-rajin dalam menegakkan sholat. Menegakkan sholat dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini dulu ya ceramah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.